Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Wrong Turn tahun 2021. Film ini adalah bagian dari franchise Wrong Turn tapi merupakan spin-off yang memiliki cerita berbeda. Jadi kamu nggak perlu nonton film sebelumnya. Sebagai gambaran, film ini menceritakan tentang beberapa sahabat yang pergi mendaki gunung. Jika mereka terus mengikuti jalur pendakian, seharusnya semuanya baik-baik saja. Namun karena ingin cepat sampai, mereka malah memotong jalan dan bertemu dengan orang di tempat dan waktu yang salah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat seorang pria tua bernama Scott. Saat ini, ia sedang di perjalanan untuk mencari anaknya yang menghilang saat liburan. Ia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya yang hilang. Alasan ia ke sini karena di kota ini adalah kota terakhir anak Scott menghubunginya sebelum menghilang 6 minggu yang lalu. Polisi tak bisa membantu banyak karena tidak bisa mengingatnya. Yang bisa Scott lakukan hanyalah membuat laporan resmi. Namun menurut polisi saat ini anak Scott masih liburan namun tak ingin memberitahunya. Kemudian ia juga ke hotel yang anaknya sewa. Mereka menyewa kamar di sini karena akan mendaki gunung. Scott meminta jika ia tahu sesuatu harap memberitahunya. Saat menelusuri kota, ia melihat banyak orang yang memperhatikannya. Scott juga memeriksa bar namun bartender tidak mengingat apa anak Scott pernah ke sini. Di sana, Scott bertemu pria bernama Ned. Ned ingat kalau anak Scott dan teman-temannya pernah datang ke sini namun tak tahu entah kemana. They get lost in them woods. You might as well just go on home. Jika mereka hilang di hutan, Ned menyarankan Scott sebaiknya pulang saja. Namun tentu Scott tak ingin menyerah. Kini kita mundur ke 6 minggu sebelumnya sebelum anak Scott menghilang. Anak Scott bernama Jen yang sedang berlibur dengan sahabatnya. Ia memiliki kekasih pria kulit hitam bernama Darius. Di tengah jalan, ban mobil mereka pecah sehingga harus diganti. Tanpa mereka sadari kalau ada yang mengawasi mereka dari hutan walau tidak melakukan apapun. Setidaknya untuk sekarang. Seperti sebelumnya, mereka menginap di sebuah penginapan selama 2 hari untuk mendaki. Piece of advice. Keep to the marked trail. Resepsionis menyarankan Jen agar tetap di jalur pendakian agar mereka selamat. Di malam hari, mereka pergi ke bar dan bersenang-senang. Mari berkenalan dengan sahabat Jen. Pertama adalah pasangan bernama Mila dan Adam. Hanya Jen dan Mila wanita di grup ini. Dan 2 orang lainnya adalah pasangan gay bernama Gary dan Louis. Saat ini mereka di Virginia yang dikenal sebagai tempat yang rasis. Sehingga Gary dan Louis yang gay dan Darius yang berkulit hitam lumayan merasa tak nyaman di sini. Tak lama kemudian Ned menemui mereka. Ned sadar kalau mereka adalah turis. Ned menawarkan jika mereka butuh tour guide untuk mendaki, ia dan temannya siap membantu. Darius menolak tawaran ini dan Ned juga tidak mempermasalahkannya. Namun saat Ned pergi, Adam malah menghina Ned dan Ned mendengarnya. Adam ini beraninya di belakang giliran disamperin malah diem aja. Ned balik menghina mereka sebagai anak manja yang tak pernah bekerja sekalipun. You're wrong. Saat Ned akan meninggalkan mereka, Jen malah membantah Ned. Jen berkata kalau teman-temannya memiliki pekerjaan yang bagus dibandingkan Ned yang pengangguran. Walau begitu, Ned memilih untuk meninggalkan mereka. Namun walau begitu, sepertinya Ned dan teman-temannya tak akan membiarkan mereka begitu saja. Waktu berlalu, saat mereka pulang ke penginapan, mereka melihat seseorang di mobil mereka. Karena gelap, mereka tidak tahu itu siapa, namun mereka pikir itu adalah Ned atau temannya. Walau diusir, orang itu hanya diam dan malah melihat mereka seperti menantang. Adam yang so jago melempari orang itu dengan botol, walau tidak kena, namun kemudian orang itu pergi. Mereka belum 24 jam di sini tapi udah nyari masalah. Saat di penginapan, Jen menelpon ayahnya memberitahu kalau besok ia akan mendaki bersama teman-temannya. Dan ini adalah telepon terakhir yang dikirim Jen pada Scott. Keesokan harinya, Jen bangun lebih awal karena ingin lari pagi. Di perjalanan, ia melihat perempuan bernama Edith yang sedang berjualan aksesoris. Tak jauh dari sana, Jen juga melihat seorang anak bernama Ruthie. Jen membeli gang Edith kemudian pergi. Kemudian mereka memulai pendakian dengan berjalan kaki dari penginapan. Ingat perkataan resepsionis hotel, selama mereka tetap di jalur pendakian, mereka akan baik-baik saja. Sejauh ini perjalanan mereka menyenangkan dan tak menemukan masalah berarti. Namun sesuai judul filmnya yaitu Wrong Turn,
Di tengah perjalanan, Darius menyarankan untuk keluar jalur pendakian karena seharusnya ada benteng perang di sini. Jen tidak suka ide ini karena ingat pesan resepsionis hotel untuk tetap di jalur pendakian. Darius pikir kalau mereka hanya keluar jalur sebentar. Jika tak menemukan apapun, mereka akan kembali ke jalur pendakian. Darius merayu Jen sehingga ia setuju. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang akan mereka lewati. Mereka keluar jalur pendakian yang tentunya kini jalur mereka menjadi buruk. Mila hampir jatuh namun untungnya berhasil diselamatkan. Mereka berjalan cukup lama namun tak menemukan apapun. Darius menyarankan untuk kembali ke jalur pendakian. Tiba-tiba ada batang pohon besar yang jatuh dari atas. Mereka berlarian untuk menyelamatkan diri hingga terjatuh ke jurang. Sayangnya Gary tersangkut di pohon dan terkena pohon jatuh hingga remuk. Gary menjadi korban pertama di antara mereka. Yang lain terluka namun nyawa mereka tak dalam bahaya. Tentu Louis sangat terpukul. Ia sedih, marah dan juga bingung harus berbuat apa. Mereka ingin menelepon 911 namun di sini tak ada sinyal. Louis menyalahkan Darius karena ini adalah sarannya untuk keluar dari jalur pendakian. Tentu Darius juga merasa bersalah namun bukan Darius yang menjatuhkan pohon itu. Louis tak ingin meninggalkan tubuh Gary namun masalahnya sepertinya hujan akan turun. Jen menyadari kalau ada yang mengawasi mereka namun kemudian orang itu bersembunyi. Karena Mila seorang dokter, ia bisa mengobati luka ringan yang lainnya. Mereka tak bisa tetap di sini karena butuh bantuan. Mereka memutuskan untuk ke atas meminta bantuan lalu kembali untuk mengevakuasi mayat Gary. Waktu berlalu, malam tiba dan sesuai dugaan hujan turun. Mereka masih di hutan karena mereka tersesat. Louis tak ingin meninggalkan mayat Gary terlalu lama karena takut dimakan hewan buas. Namun tentu mereka sadar kalau untuk sekarang tak ada yang bisa mereka lakukan. Karena kondisi yang buruk, mereka memutuskan mendirikan tenda untuk istirahat. Di tengah malam, Jen terbangun karena mendengar suara halilintar. Dari bayangan, ia merasa melihat seseorang di luar tenda. Keesokan harinya, mereka semua bangun namun entah kenapa Mila tak ada di sini. Saat mencari Mila, mereka baru sadar kalau ternyata mereka mendirikan tenda di pemakaman. Tak jauh dari sana juga ada monumen Ikrar Foundation dari tahun 1859. Kemudian saat memeriksa tas mereka, ternyata ponsel mereka hilang dan Mila juga tak kembali. Kini mereka pikir kalau ada yang mencuri ponsel mereka dan mungkin juga menculik Mila. Jen memberitahu kalau semalam ia merasa melihat seseorang di luar tenda. Setelah pohon jatuh, Jen juga melihat seseorang sehingga Adam semakin khawatir pada Mila. Kemudian mereka pergi mencari Mila sambil berteriak. What are you doing out here? Di sana, Jen melihat Ruthie dan bertanya apa yang ia lakukan di sini. Adam pikir Ruthie tahu kemana Mila sehingga mengejarnya. Adam terjatuh karena terkena perangkap. Jen ingin Ruthie pergi namun Darius malah mengejarnya. Kaki Adam terikat sebuah rantai. Namun tak hanya itu, ia ditarik cukup kuat untuk menyeretnya. Mereka mencoba menahannya namun Adam terus terseret hingga memasuki lubang dan menghilang. Darius kembali dan ingin memasuki lubang namun ia melihat seekor ular. Karena tahu ada ular di sana, mereka tidak bisa memasukinya. Pohon yang jatuh bisa saja cuma kebetulan. Namun yang Adam alami ini jelas adalah ulah manusia. Jen pikir hutan ini berbahaya dan sebaiknya mereka pergi secepatnya dari sini. Jen menandai lubang Adam dengan kemejanya agar tahu di mana lokasinya untuk kembali. Kini yang tersisa tinggal Jen, Louis, dan Darius. Mereka terus berjalan dan menemukan sebuah bangunan. Bangunan ini dipenuhi banyak perlengkapan camping bahkan ponsel. Sepertinya disinilah barang-barang pendaki yang hilang dikumpulkan. Melihat ini mereka semakin yakin kalau mereka harus segera pergi. Tak lama kemudian mereka melihat dua orang berpakaian gili sedang memangku Adam seperti kambing guling. Dengan cepat Darius membawa golok kemudian menghentikan mereka. Mereka menurunkan Adam namun mereka berbicara dengan bahasa yang tidak Darius pahami. Louis dan Jen juga muncul dengan membawa senjata sehingga situasi memanas. Tiba-tiba Adam bangkit kemudian memukul salah satu dari mereka dengan ranting pohon. Ia juga terus memukuli kepalanya berkali-kali hingga mati. Adam pikir kalau mereka membunuh Mila. Saat lengah, orang yang satu lagi berhasil melarikan diri. What is that? What the fuck is going on? Tak lama kemudian Mila datang sehat walafiat. Adam pikir Mila dibunuh orang berpakaian gili ini.
Mila memberitahu kalau ia pergi kencing, namun saat kembali ia melihat orang berpakaian gili ini sehingga bersembunyi. Kini Adam sadar kalau ia baru saja membunuh orang tanpa alasan. Namun walau ternyata mereka tidak membunuh Mila, namun ini tak merubah fakta kalau Adam terkena perangkap dan mereka membawanya seperti hewan buruan. Mereka harus secepatnya pergi karena teman orang yang mereka bunuh melarikan diri dan bisa saja memanggil bantuan. Mereka ingin melapor polisi, namun Adam tak ingin ditangkap polisi. Mereka melanjutkan perjalanan untuk keluar dari gunung. Do we honestly not know what's right and wrong here? What's right for you has absolutely nothing to do with anyone. Jen pikir kalau mereka seharusnya melapor polisi karena telah membunuh seseorang. Namun Mila tidak setuju karena Adam adalah kekasihnya dan tidak ingin dia dipenjara. Tanpa sengaja, Darius menginjak perangkap yang membuat sebuah benda tajam menghantam dadanya. Ia terluka cukup parah, namun untungnya benda itu tidak menusuk organ vitalnya. Karena luka Darius tak parah, mereka bisa melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, tanpa disadari, seseorang berhasil menculik Louis. Jen tidak bisa menemukan Louis sehingga memberitahu yang lain. Tak lama kemudian, mereka menyadari kalau mereka telah terkepung. Adam takut mereka balas dendam sehingga ia kabur dan Mila mengejarnya. Saat berlari, Mira jatuh ke dalam perangkap. Tubuhnya tertusuk banyak kayu dan kondisinya sangat buruk. Adam menyadarinya, namun Adam si kampret ini memilih kabur daripada menyelamatkan Mila. Setelah Adam pergi, salah satu orang yang memburu mereka datang. Tanpa pikir, ia langsung memanah Mila hingga mati. Sementara itu, Adam terus berlari namun berhasil dihentikan dan akhirnya ditangkap hidup-hidup. Di tempat lain, Darius dan Jen sedang bersembunyi. Namun walau begitu, karena saat ini mereka ada di kandang lawan, mereka berhasil ditangkap satu persatu. Waktu berlalu, Jen terbangun dengan kondisi terikat di sebuah lubang. Ia di sana sendirian dan meminta pertolongan. Tak lama kemudian, seseorang muncul dan ternyata itu adalah Edith, orang yang sebelumnya gelangnya Jen beli. Kemudian Edith memberi Jen air dan juga makanan. Jen juga diberi tangga agar ia bisa naik. Di atas, ia bisa melihat Adam, Darius, dan Louis yang juga sudah ditangkap. Wajah mereka ditutup kemudian dibawa ke tempat lain. Dari dalam karung, Jen bisa melihat samar-samar tempat orang-orang ini tinggal. Tempat ini diisi banyak orang yang sepertinya masih tinggal di zaman purba. Kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata adalah ruang persidangan. Mereka berlutut namun Darius menolak untuk berlutut. Karena tak menurut, Darius dipukuli bahkan akan dibunuh, namun untungnya Edith menghentikannya. Tak lama kemudian, tetua dari kelompok ini muncul untuk memutuskan hukuman mereka. Pria ini bernama Venable yang merupakan pimpinan orang-orang ini yang akan kedepannya kita akan sebut Foundation. Venable menjelaskan kalau persidangan ini akan membahas kasus pembunuhan Adam. Seorang pria Foundation bicara. Ternyata ia adalah orang yang mengamati Jen dan kawan-kawan saat ban mobil mereka pecah. Dan ternyata orang yang Adam lempari botol juga adalah dirinya. Orang kedua adalah orang yang berhasil kabur saat Adam membunuh. Ternyata ia adalah saudara dari orang yang Adam bunuh. Foundation menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Faru. Karena tak bisa berbahasa Inggris, terjadi kesalahpahaman. Ia menjelaskan kalau ia sedang berburu dengan saudaranya. Ia menemukan Adam terperangkap dan ternyata rantai yang ditarik adalah sistem dari perangkap agar hewan buruannya tidak dimakan hewan buas. Ia dan saudaranya ingin mengembalikan Adam ke tempat yang bisa ditemukan, namun Darius menghentikan mereka. Dan Adam tiba-tiba menyerang saudaranya hingga mati. Venable bertanya pada Jen apa benar Adam membunuh orang Foundation. Jika Jen berbohong, maka mereka semua akan dihukum. Walau tahu begitu, Jen masih berbohong dengan berkata kalau Adam tak membunuh. Kemudian mayat orang yang Adam bunuh ditunjukkan pada semua orang. Saksi berikutnya adalah Ruthie. Ia diminta menunjuk siapa yang telah membunuh, kemudian Ruthie menunjuk Adam. Percuma Jen bohong kalau akhirnya ketahuan juga. The sentence is dead. What? Venable mengatakan kalau Adam terbukti bersalah dan hukumannya adalah hukuman mati. Adam berhasil membebaskan diri dan menggunakan Ruthie sebagai sandera. Venable mendekati Adam dan tak terlihat takut sedikit pun. Ternyata Ruthie memiliki pisau dan bisa menusuk paha Adam sehingga ia terbebas. Adam ditangkap sementara Darius, Jen, dan Louis terbukti berbohong di pengadilan dan hukumannya adalah dikirim ke kegelapan. Kemudian mereka dipaksa melihat eksekusi Adam. Karena Adam membunuh dengan memukul kepala, maka ia juga akan dihukum dengan kepalanya dipukul dengan kayu yang sama.
Jen memohon agar Venable berhenti karena ini barbar. Venable menjelaskan kalau keluarganya membangun tempat ini dari semua ras dan agama. Mereka kesini untuk menghindari Armageddon. Seperti di plakat sebelumnya kalau Foundation berdiri di tahun 1859. Bagi Venable, Foundation adalah orang dengan kehidupan terbaik. Kemudian ia membunuh Adam sebagaimana ia membunuh. Ingat, hukuman Darius, Louis, dan Jen adalah dikirim ke kegelapan. Ada sebuah tempat yang sangat gelap yang dijadikan penjara. Louis mencoba melarikan diri namun dia bisa dihentikan dengan mudah. Tak hanya akan dikurung tapi matanya dibolongi dengan besi panas sehingga ia menjadi buta. Jen sadar kalau hukuman ini lebih buruk daripada hukuman mati. Jen memberi lagi solusi kalau ia dan Darius adalah aset berharga yang bisa membantu Foundation daripada dibuang begitu saja. Darius bekerja untuk organisasi non-profit. Ia bisa merancang rumah dan lingkungan yang jelas bisa membantu Foundation. Tak hanya itu, Darius juga punya tubuh yang prima dan bisa menjadi pemburu. Itu adalah value Darius sehingga Jen ditanya lantas apa value-nya. Jen menjawab kalau tubuhnya sehat dan keluarganya tidak memiliki penyakit. Who among your men needs a wife? Jika ada pria yang belum memiliki istri, ia bersedia menjadi istrinya. Kemudian mereka disumpah untuk menjadi warga yang taat dan tidak akan kabur atau menjadi ancaman untuk Foundation. Kemudian mereka melihat pemakaman Adam yang dibakar. Karena Darius akan menjadi pemburu, pemburu lain menyambutnya dengan hangat dan mengajaknya minum-minum. Sementara Edith membawa Jen ke tempat orang yang akan menjadi suaminya. Dan ternyata itu adalah Venable. Baru datang langsung jadi istri kepala suku udah kayak Daenerys Targaryen aja. Venable berkata kalau ia telah menduda selama setahun karena istrinya meninggal karena jatuh. Jen bertanya apa ia boleh pergi. Venable menjawab kalau kehidupan di luar sana lebih barbar daripada di sini. Kini kita kembali ke masa sekarang. Scott, ayah Jen, masih mencari Jen dan kawan-kawan. Saat ia berada di restoran, pemilik penginapan menemuinya. Ia berkata kalau ia sudah memberitahu Jen untuk tetap di jalur pendakian karena ada orang yang tinggal di gunung itu. Yang dimaksudnya adalah Foundation. Semua orang di sini tahu tentang orang Foundation namun tak ada yang mau membicarakannya. Di tahun 1859, sekitar selusin keluarga pindah ke gunung karena takut Amerika akan runtuh. Dinamakan Foundation karena jika Amerika runtuh, mereka akan menjadi pondasi untuk negara baru. Selama ini, warga dan orang Foundation hidup berdampingan selama tidak saling ganggu. Saat Scott pergi dari restoran, Ned dan orang-orangnya tiba-tiba memukulinya di tengah jalan. Ned berkata kalau Jen sudah mati dan Scott tidak akan bisa menemukannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi datang namun ia tak melakukan apapun untuk membantu Scott. Walau babak belur namun nyawanya tak dalam bahaya. Keesokan harinya ia bersiap pergi ke gunung karena khawatir pemilik penginapan ingin membantunya. Ia mengenalkan Scott pada seorang pemburu. Pria ini bernama Ed dan merupakan seorang pemburu dan juga keponakan pemilik penginapan. Scott ingin menyewa Ed untuk menemaninya ke gunung. Scott ingin pergi sekarang juga. Anak Ed yang bernama Cooper juga akan ikut dengannya ke hutan. Scott bertanya kenapa Ed bersedia mengantarnya. Ed menjawab ia juga membenci Foundation. Saat kecil kepalanya dipanah hanya karena masuk ke wilayah mereka. Kemudian mereka bertiga memasuki hutan. Karena Ed mengetahui kalau Foundation sering memasang perangkap, ia menjadi waspada. Ed menunjukkan salah satu perangkap pada Scott. Kini Scott tahu apa yang Jen dan teman-temannya hadapi di sini. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tentunya karena Scott sudah tua, stamina-nya sudah tak bagus lagi. Tiba-tiba Cooper jatuh ke dalam perangkap lubang. Kakinya terkilir namun ia baik-baik saja. Scott dan Ed bekerja sama untuk mengangkatnya. Namun kaki Ed terkena jebakan yang menjatuhkan sebuah kayu besar. Untungnya Scott menyadarinya sehingga bisa menghindarinya namun sayangnya Ed dan Cooper langsung meninggal dunia. Scott membawa pistol Ed namun ia tak berniat untuk menyerah. Ia terus melanjutkan perjalanan dan mencari jalur yang mengarah ke markas Foundation. Waktu berlalu malam pun tiba. Scott berhasil menemukan tempat Foundation. Namun ia ketahuan dan tentunya ditangkap dan orang yang menangkapnya adalah Darius. Scott bertanya di mana Jen namun Darius hanya diam. Semua orang muncul melihat Scott. Tak lama kemudian seseorang memanah Scott dan mengenai bahunya. Dan ternyata orang itu adalah Jen yang sudah seperti orang Foundation. Scott bertanya apa yang terjadi padanya namun Jen hanya diam.
Kesalahan Scott adalah menyusup dan Venable langsung menghukumnya dikirim ke kegelapan seperti Louis. Scott akan dihukum besok sehingga untuk malam ini ia akan dikurung. Tak lama kemudian Jen datang untuk membebaskannya. Ternyata Jen masih belum menyerah untuk melarikan diri. Tak ingin pergi sendiri, Jen mengajak Darius ikut dengannya. Namun di luar dugaan, Darius menolaknya. Ia betah di sini karena di sini ia tidak mengalami perlakuan rasis dan semua orang setara. Walau ia tak mau pergi, ia tak akan menghentikan Jen atau mengadukannya. Kemudian mereka berencana pergi namun gerbangnya dikunci padahal biasanya tak dikunci. Di saat yang sama, Ruthie memergoki mereka. Hubungan Ruthie dan Jen baik. Jen tahu kalau Ruthie sering menyelinap ke hutan dan Jen ingin Ruthie menunjukkan jalannya padanya. Ruthie mengarahkan mereka ke lubang yang bisa mengakses ruang hukuman. Jalan yang bisa dipakai adalah melewati ruang hukuman. Jen ingin mengajak Ruthie ikut dengannya jika ia mau, namun Ruthie menolaknya. Tak lama kemudian, seorang penjaga muncul membawa seorang tahanan wanita. Agar tak ketahuan, Jen menembaknya. Karena suara tembakan yang keras, mereka harus segera pergi. Mereka memasuki ruang tahanan yang sangat gelap. Di sana, mereka menemukan banyak tahanan yang matanya sudah bolong. Dikurung di sini jauh lebih buruk daripada hukuman mati. Ingat, Louis dihukum di sini dan Jen bisa menemukannya. Kondisinya menyedihkan sehingga daripada hidup seperti ini, Jen memilih membunuh Louis. Mereka melanjutkan perjalanan dan berhasil menemukan jalan keluar. Masalahnya, jalan mereka terhalang sebuah jurang. Tiba-tiba Edith muncul menyerang Jen. Jen bisa bertahan, kemudian mereka berdua jatuh ke jurang. Edith jatuh lebih dulu sehingga ia meninggal. Jen mencari ayahnya, namun tiba-tiba seorang penjaga menyerangnya. Namun Jen memiliki pisau sehingga ia bisa balik menyerang dan membunuhnya. Kemudian Scott menemukannya dan mereka bersembunyi karena mereka kelelahan. Seseorang datang dan saat akan menembak, peluru pistol Scott habis. Namun untungnya Jen kini menjadi pemanah handal padahal baru di sini selama 6 minggu. Mereka melanjutkan perjalanan namun mereka tersesat. Tak lama kemudian Ned muncul dengan senjatanya. Ned berkata alasan ia memukuli Scott adalah untuk menakut-nakutinya agar tidak ke gunung. Ned menjelaskan kalau keponakannya menghilang saat ke gunung ini dan ia tahu pelakunya adalah Foundation. Ned membenci Foundation sehingga ia ke sini untuk membantu mereka melarikan diri. Namun tak lama kemudian mereka diserang Foundation. Kaki Jen terkena pisau dan seseorang siap membunuhnya. Namun untungnya Scott muncul menyelamatkan mereka. Ned melemparkan bom molotov sebelum akhirnya ia pergi dengan mobil. Dan dengan begitu Scott dan Jen bisa selamat. Waktu berlalu, Jen menjalani hidupnya seperti biasa. Ia bekerja di perusahaan ayahnya. Saat kembali ke rumah, ia terkejut karena melihat Venable dan Ruthie bersama ibu angkatnya. Venable berkata kalau ia adalah tetangga baru. Venable bersikap ramah namun Jen tahu kalau ini adalah ancaman. Selain itu, Venable tahu kalau Jen sedang hamil anaknya. Jen pergi lalu membawa pisau. Ia meminta Venable pergi namun Venable mengancam jika ia tak kembali maka Venable akan membunuh keluarganya. Jen menyerang, kemudian Venable membunuh ibu dan adik tiri Jen walau akhirnya Jen bisa membunuh Venable. Namun ternyata semua itu hanyalah hayalan Jen. Jen tahu kalau pilihan terbaik agar keluarganya aman adalah dengan ikut kembali bersama Venable. Pada akhirnya, semua perjuangan Jen sia-sia dan semua itu karena mereka keluar dari jalur pendakian. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Film ini adalah bagian dari franchise legendaris Wrong Turn. Tapi di film ini, villainnya berbeda dan malah tak seperti film sebelumnya yang sadis. Film ini juga daripada horor malah lebih masuk ke genre thriller atau malah action. Mimin suka aja sama temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Di sini tuh paling ngeselin sama pelin-pelannya si Jen. Awalnya dia kayak orang bener ingin lapor polisi. Tapi giliran di sidang malah bohong jadinya si Darius sama Louis juga ikut dihukum. Yang kedua adalah Jen ini baru hidup bersama Foundation selama 6 minggu. Tapi tiba-tiba jago memanah padahal sebelumnya gak punya basic apapun. Jadi untuk logika Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Mimin pikir perjuangan di film ini tuh gak ada gunanya. Adam bunuh orang soalnya dia pikir mereka bunuh Mila tapi ternyata enggak. Mila bela si Adam tapi si Adam ninggalin dia. Jen bohong di persidangan, langsung ketahuan juga. Udah berhasil kabur tapi ujungnya balik lagi ke Foundation. Mungkin yang paling menikmati di sini malah si Darius sampai gak mau pulang. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya jelas sad ending.
Dari 6 sahabat, 4 mati dan 2 tertahan di Foundation walau si Darius mah emang pengen di sana. Yang bikin kesel tuh banyak perjuangan sia-sianya. Kalau Jen gak bohong di persidangan, mungkin Jen, Darius, dan Louis bisa dibebaskan. Jadi kayak anti klimaks gitu kalau menurut Mimin. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Wrong Turn identik dengan film eksplisit yang gore. Tapi di film kali ini beda jauh sama pendahulunya. Menurut Mimin, sisi horornya gak dapet dan malah jadi kayak thriller atau action. Mimin masih enjoy nontonnya, jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi, overall rating Wrong Turn tahun 2021 adalah 8. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.